Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data SPSS. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu SPSS. SPSS atau Statistical Product and Service Solution adalah software pengolahan data yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bisnis, riset internal, serta penelitian. Pada proses penggunaan SPSS memiliki variasi yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan dan tingkat analisis yang dibutuhkan. Bisnis biasanya digunakan untuk kemajuan bisnis itu sendiri seperti survei, kepuasan konsumen, serta menghitung cost and benefit. Lalu yang kedua itu digunakan untuk penelitian. Penelitian atau research biasanya untuk berbagai keperluan baik akademis dan non-akademis. Seseorang menggunakan SPSS biasanya digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari penelitian berupa korelasi, hubungan, pengaruh, dan dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, di sini yang pertama itu ada uji analisis data. Uji analisis data itu ada dua. Yang pertama itu uji validitas dan yang kedua itu uji reliabilitas. Kita langsung saja ke uji validitas ya yang pertama. Nah, di sini penjelasan ini eh, uji validitas itu menjelaskan pengujian validitas yang mengkorelasikan antar masing-masing skor item indikator dengan total skor konstruk. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Kriteria pengujiannya itu ada dua. Yang pertama itu HA diterima apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Alat ukur yang digunakan valid. Lalu yang kedua itu HO ditolak apabila R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel. Alat ukur yang digunakan tidak valid. Nah, cara menentukan R tabelnya itu gimana? Di sini R tabel itu kita bisa lihat di tabel R ya. R tabel rumusnya itu DF sama dengan N-2. Tingkat signifikansi dua arah untuk mendapatkan nilai tabelnya, tabelnya. Langsung saja kita masuk ke prakteknya saja ya. Nah, yang pertama kita buka dulu SPSS-nya. Nah, di sini nih. Kita salin dulu data dari Excel-nya itu. Nah, ini dia. Pertama kita akan melakukan uji validitas ya. Nah, kita sekarang ini data X1. Kita uji dulu validitas X1-nya. Caranya gimana? Kita salin dulu dari X1 dari nomor 1 itu sampai total. Di sini respondennya itu total 10 ya. Ada 10 responden dan sama 10 pernyataan. Nah, kita salin dulu CTRL plus C. Kita salin ke SPSS-nya di data view ya. Jangan di variable view. Kalau di variable view nggak bisa. Kita taruh paling atas ini. Lalu CTRL V. Paste. Nah, di sini datanya udah masuk. Langsung aja kita klik variable view. Kita klik di sini di atas. Lalu kita ganti namanya ke kita tekan Ctrl F. Sudah Ctrl F kita pencet replace, kita fin var 0000 tiga kali ya. Lalu replace with kita ganti P pernyataan ya. Replace all. Oke, udah. Lalu kita pencet close. Nah, di sini kan ada 10 pernyataan. Lalu yang sebelah sini apa? Ini sebelah sini total ya. Kita ganti ke total. Total. Nah, di sini datanya udah siap. Langsung saja kita masuk ke uji validitasnya ya. Kita pencet analyze, lalu kita pencet correlate, lalu bivariate. Nah, kita pindahin yang dari kiri ini ke kanan semuanya. Sama total-totalnya ya, pindahin. Nah, kalau udah masuk ke kanan, langsung kita pencet OK. Nah, di sini keluar hasilnya. Yang dilihatnya itu yang mana? Yang dilihat ini data pernyataan satu yang dilihat itu di sini ya nih, 0,798. Di sini kan ada titik nih. Biasanya tuh sebelum titik itu di depannya itu 0, jadi 0,798. Kita lihat dulu di R tabelnya itu berapa? Mana R tabel? R tabel.
Di sini R tabelnya itu 0,631. Jadi kita cara menghitung hasilnya itu kita lihat di sini untuk X1-nya tadi yang pertama pernyataan satu R tabel lebih ini dari R hitung. Kita lihat R tabelnya tadi berapa? Untuk R tabelnya itu 0,631 ya. 0,631. Kita lihat R hitungnya di sini di hasilnya itu R hitungnya ini pernyataan satu tuh 0,798. 0,798. 0,798. Di sini tentu saja 0,798 itu lebih besar ya daripada 0,631. Jadi 0,798 lebih besar dari 0,631. Jadi berarti datanya yang digunakan itu valid ya. Nih, R hitung lebih besar dari R tabel. Maka pernyataan satu valid. Nah, di sini kan pernyataan satu. Lalu kita lihat pernyataan dua di sini 0,631. Berarti P2 0,631 sama dengan ini 0,631 sama R tabel itu 0,631 berarti sama ya. Berarti 0,631 sama dengan 0,631 maka nyatanya itu dinyatakan tidak valid ya, guys ya. Tidak valid. Nah, di sini kan pernyataan satu, pernyataan dua. Gitu juga seterusnya sampai pernyataan ke-10. Oke, di sini udah paham ya apa itu uji validitas. Kalau mau nyari R tabelnya itu gimana? Kita lihat di tabel R-nya ya. Tabel R untuk, nah ini tabel R-nya itu. Rumusnya itu N-2. N-nya itu apa Bang? N-nya itu responden. Jadi kan respondennya 10 dikurang 2 itu 8. Kita menggunakan tingkat signifikasi untuk uji dua arah 0,05. Nah, N kurang 2 jumlah responden 10, 8 jadi 0,6319. Oke, langsung saja kita lanjut yang kedua itu. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban responden atas pernyataan di kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan reliable jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ketentuannya itu gimana? Ketentuannya itu jika nilai Kronenberg alpha lebih besar dari 0,600, maka instrumen dinyatakan reliable. Lalu yang kedua, jika nilai Kronenberg alpha lebih kecil dari 0,600, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Oke, langsung saja kita mulai ke prakteknya. Kita buka SPSS-nya dulu. Nih, ini kan tadi X1 untuk uji validitas. Jika mau mencari X2 dan Y, bisa disalin juga dari Excel-nya ya. Nah, sekarang kita mencari uji reliabilitas. Kita salin dulu datanya ini karena udah tersalin, kita langsung saja ke ininya ya. Jika udah tersalin, kita ganti ke P ya. Jangan lupa untuk ininya. Langsung kita mencari uji reliabilitas, kita klik Analyze. Lalu kita klik Scale, dari Scale, lalu Reliability Analysis. Kita salin ini semua sampai P10 ini. Totalnya jangan dimasukin ya. Untuk uji reliabilitas itu tidak pakai total, oke? Di sini data udah masuk P1 sampai P10, lalu kita klik statistik. Kita centang bagian scale if item delete. Itu untuk bagian itu kita centang ya untuk mengetahui ininya reliabilitasnya. Lalu kita klik continue. Nah, jika sudah begini kita klik OK. Nah, di sini udah keluar hasilnya untuk uji reliabilitas. Yang dilihat itu yang mana, Bang? Ini, yang ini nih. Kita lihat nih yang reliability statistiknya kita copy dulu. Kita pindahin ke Word-nya dulu ya. Nah, di sini udah muncul nih. Ketentuannya itu yang pertama tadi jika nilai crossbar alpha lebih besar dari 0,600 maka dinyatakan reliable. Kita lihat nilai
Kalau seblak alfanya itu 0,864. Maka 0,864 itu tentunya lebih besar ya dari 0,600, berarti lebih besar dari 0,600. Ini maka dinyatakan reliable. Reliable. Nah, di sini udah ketemu nih uji untuk reliabilitasnya nih. Ini untuk uji reliabilitas yang X1-nya ya. Jika mau mencari X2 sama Y-nya itu bisa disalin ini yang bagian ininya datanya disalin. Kalau untuk uji reliabilitas tidak pakai total ya. Lalu kita lanjut ke yang ketiga itu ada uji asumsi klasik nih. Saya yang kedua nih. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan sebuah data. Menurut Santoso, pada tahun 2019 halaman 342 berpendapat sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi yang biasa disebut asumsi klasik. Nah, yang pertama itu dari uji asumsi klasik itu ada uji normalitas. Ini bawa aja deh. Nah, uji normalitas itu adalah uji ini untuk memeriksa apakah data yang berasal dari populasi terdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan itu ada dua ya. Yang pertama itu ada metode grafik. Uji normalitas juga dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada titik, pada sumbu diagonal, pada grafik probability plots. Adapun menurut Ghazali, pada tahun 2019 halaman 164, dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Nah, untuk metode grafik itu ketentuannya itu ada dua ya. Yang pertama itu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. Nah, yang kedua itu jika data menyebar sejauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi itu tidak memenuhi normalitas. Terus metode yang kedua itu pakai metode uji Kolmogorov-Smirnov. Ini dikatakan normal itu ketentuan itu yang pertama itu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita ke prakteknya ya. Nah, untuk datanya itu gimana? Kalau uji asumsi klasik itu kita hanya menggunakan data totalnya saja ya. Jadi ini slide pinian baru, data baru, kita buka Excelnya, untuk total. Kita ini total X1 kita salin semua ya. Kita taruhnya di data view ya, jangan lupa ya. Ini X1 lalu kita salin yang X2-nya. X2-nya itu variabelnya ada pelatihan kerja. Nah, lalu kita salin juga Y-nya, jangan lupa. Y-nya kita salin. Oke, datanya udah masuk semua ya. Nah, kita sekarang mencari uji asumsi klasik ya. Nah, yang pertama kita ganti namanya dulu jadi for-nya itu jadi X1, yang kedua X2, lalu yang ketiganya itu kita ganti Y. Nah, untuk labelnya di sini apa, Bang? Nah, untuk labelnya itu di sini kita lihat di data ininya, X1-nya itu tadi variabelnya itu disiplin ya. Untuk variabel X1-nya disiplin, variabel bebasnya. Nah, untuk X2-nya pelatihan, berarti kita pakai labelnya X1-nya itu disiplin. Disiplin. Nah, untuk yang kedua tadi pelatihan ya. Nah, untuk label yang Y-nya itu tadi kita lihat Y-nya itu kinerja. Berarti kita ketik kinerja ya di SPSS ya.
kinerja. Nah, jika sudah begini langsung aja kita uji asumsi klasik. Caranya gimana? Kita taruh di sini dulu, lalu kita klik analyze, kita cari regression, lalu linear, kita klik. Nah, di sini untuk variable dependent itu variable terikat ya, sama aja. Berarti kita masukin variable y-nya. Untuk variable independennya kita masukin x1 dan x2-nya. Lalu kita klik statistik. Di sini yang kita checklist ini ada ini ya, untuk estimate, model fit, kita checklist deskriptif, lalu collinearity diagnostik, nah dan juga Durbin Watson untuk menguji ininya. Lalu kita klik plot. Plotsnya itu di sini kan ada berbagai macam. Lalu untuk Y-nya itu kita klik, kita add receipt. Nah, untuk X-nya itu kita ambil yang Z-prep. Nah, ini jangan lupa nih. Nah, ini juga di checklist nih, histogram sama normal probability plot. Lalu kita klik continue. Nah, untuk save-nya itu kita klik yang residualnya dan unstandard unstandardized untuk kita mencari nanti uji normalitasnya yang metode Kolmogorov-Sparrow. Oke, langsung saja kita klik continue. Nah, jika sudah begini langsung saja kita klik oke. Kita tunggu hasilnya nanti. Nah, di sini udah keluar nih hasilnya nih. Langsung kita buka SPSS-nya. Kita buka. Untuk uji normalitas itu yang metode grafik itu menggunakan grafik probability plot. Lalu kita lihat di hasilnya tadi probability plot. Nah, yang ini nih. Untuk hasilnya nih kita salin dulu, copy, baru kita buka, kita. Nah, di sini kan udah kelihatan nih. Nah, cara ngelihatnya itu gimana? Nih, ketentuannya di sini kan tadi ada dua. Yang pertama itu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. Lalu yang kedua, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Nah, di sini kita lihat nih datanya ini nih. Datanya ini kan berada di sekitar garis diagonal nih. Ini kan menyebarnya itu ke atas dan juga di sekitar garis ya. Berarti datanya itu normal. Misalnya kalau datanya itu jauh-jauh nih, seperti misalnya di kotak sini atau kotak bawah atau di mana jauh, itu berarti datanya itu nggak nggak mengikuti garis. Berarti datanya itu nggak normal ya. Berarti di sini kita lihat hasilnya itu datanya itu normal. Untuk data normal berarti data uji normalitas uji normalitas metode grafik normal. Data terdistribusi normal ya. Nah, lalu yang kedua itu metode uji Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas. Itu nanti saja kita cari ininya dulu ya. Uji asumsi klasik yang lainnya dulu. Lalu yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independence. Ketentuan itu yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai fifth lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas. Nah, yang kedua itu jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai fifth lebih besar dari 10 menunjukkan bahwa terjadi multikolinearitas. Nah, untuk uji multinya itu kita lihat itu di sini ya, di tabel koefisien. Tabel koefisien jangan lupa. Nah, lalu kita copy aja langsung tabelnya. Kita pindahin ke data. Kita copy. Nah, di sini udah masuk nih. Ini kita lihat tadi.
Kita pindahin dulu tabel ya. Kita lihat di tabel koefisiennya. Di sini untuk toleransinya itu 0,843. Berarti di sini kita ketik untuk uji multikoliniaritasnya itu nilai toleransinya itu 0,843. Nah, untuk nilai FIV-nya itu 1,186. Nilai FIV itu 1,186. 0,83 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,10? Tentu lebih besar ya guys ya. Berarti kita tulis berarti lebih besar. Lebih besar dari 0,10. Nah, untuk nilai FIV-nya itu berarti lebih 1,186 lebih besar dari 10 atau lebih kecil? Tentunya lebih kecil ya. Berarti lebih kecil dari 10. Nah, di sini kan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV-nya lebih kecil dari 10, berarti itu ketentuan yang pertama ya. Nah, bahwa itu berarti tidak adanya multikolinearitas. Berarti untuk hasilnya itu tidak terjadi koliniaritas. Berarti tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini pada paham ya untuk uji multikolinearitas. Langsung yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain dengan melihat metode grafik scatter plot. Ketentuan itu untuk metode grafiknya itu ada dua ya. Yang pertama itu jika penyebaran data pada scatter plot tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu seperti naik turun, mengelompok menjadi satu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Nah, yang kedua itu jika penyebaran data pada scatter plot teratur dan membentuk pola tertentu seperti naik turun, mengelompok menjadi satu, maka dapat disimpulkan terjadi problem heteroskedastisitas. Nah, kita lihat itu di grafik scatter plot. Langsung kita buka hasilnya tadi. Grafik scatter plot itu, nah di sini nih, grafik scatter plot kita copy aja langsung ya. Kita copy, langsung kita pindahkan. Nah, di sini data yang kita dapat nih, datanya itu tidak datanya itu naik turun ya. Tuh, ada dari turun lalu naik. Nah, datanya itu tidak berkelompok. Misalnya kalau berkelompok itu gimana? Kelompok itu misalnya datanya berkumpul di sini semua atau di sini semua nih, itu termasuk berkelompok ya untuk datanya. Berarti ini hasilnya ini kita lihat di ketentuannya berarti naik turun ya dan mengelompok menjadi satu, maka hasilnya itu disimpulkan itu tidak adanya heteroskedasitas. Maka dari grafik scatter plot tidak adanya heteroskedastisitas. Nah, berarti untuk yang uji heteroskedastisitas itu tidak terjadinya problem heteroskedastisitas ya. Nah, lalu kita yang keempat itu dari uji asumsi klasik ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu adanya korelasi antar anggota sampel menggunakan uji Durbin-Watson ya. Nah, langsung aja kriterianya itu ada pedoman uji autokorelasi dengan Durbin-Watson, DWTS. Di sini kriterianya itu ada 5 ya. Nah, yang pertama itu jika data lebih kecil dari 1000, maka keterangan itu ada autokorelasi. Nah, yang kedua itu jika datanya 1,100 sampai 1550 dapat dikatakan itu tanpa kesimpulan. Nah, yang ketiga itu untuk hasil dari Bin Watson itu jika data 1550 sampai 2460
maka tidak ada autokorelasi. Nah, lalu yang keempat itu jika datanya 2460 sampai 2900, maka itu tanpa kesimpulan keterangannya. Dan yang terakhir itu jika data lebih kecil dari 2900, maka lebih besar dari 2900, maka itu dinyatakan adanya autokorelasi ya. Nah, langsung saja kita cek hasilnya di SPSS tadi. Kita cek hasilnya itu di SPSS itu kita lihat data untuk autokorelasi itu Darwin-Watkins ya, jangan lupa ya. Nah, ini kita lihat di model summary. Kita lihat, kita copy dulu, lalu kita pindahin ke data. Nah, di sini data yang didapat itu untuk Darwin-Watkins itu 2,276. Berarti untuk DW-nya itu 2,276. Nah, di sini 2,276 itu di termasuk itu di sini ya, di bagian 1550 sampai 2460. Berarti itu keterangannya tidak ada autokorelasi. Maka untuk uji autokorelasi kita tidak adanya tidak tidak ada tidak ada terjadinya autokorelasi. Oke, ini untuk uji autokorelasinya dilihat tabel yang untuk DW-nya ya, 2,276. Di mana? Di model summary. Oke. Oke, kita lanjut saja. Tadi break dulu karena azan ya. Nah, untuk asumsi klasik tadi kita yang belum kita cari itu uji normalitas undang metode uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, di sini ketentuannya itu yang pertama itu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua itu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, tadi kan kita udah nyalain unstandarnya. Sini kita dapat nilai residunya ya. Langsung kita klik analyze. Kita klik yang non-pragmatic test. Lalu legasi dialog. Nah, lalu kita klik yang one sample KS. Nah, jika sudah begini, ini kita pindahin yang unstandard residualnya itu di sebelah kanan ya. Kalau udah pindah ke kanan, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya untuk uji Kolmogorov-Smirnovnya. Langsung saja kita copy. Kita pindahin ke data SPSS-nya. Kita pindahin ke Word. Oke, sini sudah selesai. Nah, cara melihat hasilnya itu gimana? Kita lihat hasilnya itu dinilai sig-nya itu. Sig-nya itu nilainya itu 0,200. Berarti di sini 0,200. Nah, kita lihat di ketentuannya itu 0,200 itu lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil. Tentunya lebih besar ya. Berarti untuk nilai signifikansi itu lebih besar, maka data terdistribusi normal ya. Nah, untuk uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov itu berarti data terdistribusi normal. Nah, di sini udah ini nih. Oke, langsung aja kita lanjut yang ketiga itu tadi ada analisis regresi. Di sini analisis regresi itu ada dua. Yang pertama itu analisis regresi linear sederhana, lalu yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Nah, perbedaannya itu gimana? Perbedaan itu kita lihat dari variabel X-nya. Jika variabel X-nya satu, maka kita itu menggunakan analisis regresi linear sederhana. Nah, kalau yang berganda itu menggunakan dua variabel X atau lebih. Dua, bisa tiga, bisa empat, atau dan seterusnya. Nah, di sini penjelasannya itu regresi linear sederhana merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik, kualitas maupun kuantitas. Regresi linear sederhana berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap akibat Y. Nah, di sini persamaannya itu Y sama dengan A plus BX. Nah, keterangan itu untuk Y-nya itu variabel dependence-nya atau variabel terikatnya. Dan untuk X-nya itu variabel independence atau variabel bebasnya. Nah, untuk A-nya itu konstanta,
Lalu yang B-nya itu koefisien regresi. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kita buka SPSS-nya. Nah, di sini kita gunakan data yang baru saja ya. Kita klik Ctrl N. Nah, di sini juga sudah begini, kita salin datanya dari Excel. Oke, kita langsung masukin saja, kita ambil data yang totalnya saja ya. Untuk analisis regresi kita menggunakan data total. Kita salin Ctrl C, kita pindahin ke SPSS, kita taruhnya di data view, kita taruh sini langsung Ctrl V. Nah, jika sudah begini kita ubah di sininya menjadi X1, lalu X2, lalu Y. Untuk labelnya tadi disiplin, untuk X1-nya disiplin, untuk X2-nya tadi pelatihan, lalu untuk yang Y-nya itu kinerja. Nah, di sini cara langsung saja kita masuk praktiknya, kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Nah, kita mencari analisis regresi linear sederhana dulu ya. Caranya itu kita mencari X1 dulu terhadap Y. Kita pindahin X1-nya ke Independence, dan untuk Y-nya kita pindahin ke Dependence. Lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini udah dapat, kita lihatnya di tabel koefisiennya. Di sini kita salin dulu koefisiennya, kita pindahin ke Word-nya dulu. Untuk sederhana, ini kita mencari yang regresi sederhana ya. Belum salin. Nah, di sini udah kita salin. Nah, cara membacanya itu gimana? Kita lihat Y-nya itu tadi kan konstanta. Y-nya itu variable dependence ya. Berarti Y sama dengan A plus BX. A-nya itu konstantanya. Kita lihat konstantanya itu 2,058. Berarti untuk konstantanya itu 2,058. Lalu kita lihat untuk B-nya itu kita lihat di sini 0,972. Berarti 0,8 plus 0,972 X1 ya. Ini kita carinya tadi untuk variabel X1 terhadap Y. Terhadap Y. Nah, untuk X1 terhadap Y itu kita udah dapat hasilnya sama dengan Y sama dengan 2,058 plus 0,972 X1. Nah, langsung aja kita cari yang X2-nya. X2 terhadap Y. Tadi kita buka lagi langsung SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya, kita klik Analyze. Lalu kita klik Regression. Kita klik Linear. Nah, kita pindahin yang untuk S1-nya, kita keluarin, kita masukin yang X2-nya ya. Nah, jika sudah begini, kita klik OK. Langsung saja kita cek di tabel koefisiennya, kita copy. Lalu kita masukin datanya. Nah, di sini udah dapat hasilnya ya. Untuk variabel X2-nya. Lalu kita lihat tadi Y sama dengan A. Konstantanya kita lihat A-nya itu 21,616. Kita pindahkan saja langsung. Plus 2166 plus BX. B-nya itu kita lihat nih 0,435. Berarti 6 plus 0,435 X2. Ini kita cari tadi X2 terhadap Y ya. Nah, untuk ini nih ketentuannya kita gunakan yang ini, kita salin. Kita lihat dari X1-nya tadi ya. Kita salin. Nah, di sini itu yang pertama tuh nilai konstanta konstantanya tadi kan sebesar 2,058. Langsung kita pindahkan saja sebesar 2,058
Artinya, apabila semua variabel independennya dinyatakan konstanta nol, maka nilai kinerja karyawan sebesar, kinerja karyawan itu kan tadi variabel Y-nya ya, berarti sebesar 2,058. 2,058. Lalu yang kedua itu jika ada penambahan pada nilai variabel X1. Variabel X1-nya tadi kita itu disiplin, berarti variabel disiplin disiplin senilai 1 maka akan mempengaruhi nilai Y sebesar, untuk ininya berarti X1-nya itu 0,972. 0,972. Nah, begini ya cara ininya. Nilai konstanta sebesar 2,058, artinya apabila semua variabel independennya dinyatakan konstanta 0, maka nilai kinerja karyawan sebesar 2,058. Lalu yang kedua, jika ada penambahan pada nilai variabel disiplin senilai 1, maka akan mempengaruhi nilai Y sebesar 0,972. Nah, untuk X2 terhadap Y-nya itu tadi, nah yang ini kita sama gunakan yang ini saja ya. Nah, kan kita copy dulu lalu kita pindahin. Oke, kita nilai konstanta sebesarnya itu kita lihat 21,616. 21,616. Artinya apabila semua variabel independennya dinyatakan konstanta 0, maka nilai kinerja karyawannya sebesar 21616. Lalu yang keduanya, jika ada penambahan pada nilai variabelnya X2-nya itu tadi pelatihan. Berarti jika ada penambahan pada nilai variabel pelatihan nilai 1, maka akan mempengaruhi nilai Y sebesar X2-nya itu tadi 0,435. Salin saja langsung sebesar 0,435. Ini tadi untuk X2 terhadap Y-nya ya. Nah, langsung saja kita cari yang keduanya itu ada analisis regresi linear berganda. Tadi kan analisis regresi linear sederhana itu menggunakan satu variabel X saja. Nah, kalau yang berganda itu menggunakan dua atau lebih. Jadi langsung saja kita masuk ke prakteknya. Di sini kita klik analyze, kita klik regression, lalu linear, kita masukin X1-nya, karena X2-nya udah masuk, berarti ini 2, X1 dan X2, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di tabel koefisiennya ya. Kita copy, kita pindahin dulu ke Word-nya. Nah, di sini udah kita copy. Tadi kan persamaan itu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Berarti Y sama dengan A. Untuk nilai konstantanya itu kita lihat 0,277. 0,277 ditambah BX1. Kita lihat nilai B-nya itu 0,78. Berarti BX1-nya itu untuk disiplin 0,78 X1 ditambah BX2, berarti untuk nilai B-nya itu yang X2-nya itu 0,939 ditambah 0,939 X2. Nah, di sini sudah dapat kita persamaannya itu. Untuk linear berganda itu Y sama dengan 0,277 plus 0,78 X1 plus 0,939 X2. Nah, kita bikin pertindahannya, hasilnya itu begini. Disalin, kita copy, pindahin, Ctrl V. Lalu nilai konstantanya itu sebesar tadi 0,277. 0,277. Artinya apabila semua variabel independennya dinyatakan konstanta 0, maka nilai kinerja karyawannya sebesar 0,277. Nah, jika ada penambahan pada nilai variabel, tadi kan kita yang berganda berarti dua variabel. Nilai variabel disiplin dan pelatihan. Pelatihan senilai 1, maka disiplin dan pelatihan senilai 1, maka akan mempengaruhi nilai Y sebesar, nih. Kita ambil yang X1 X2-nya. Kita copy, lalu kita pindahin.
Jika ada penambahan pada nilai variabel disiplin dan pelatihan nilai 1, maka akan mempengaruhi nilai Y sebesar 0,78 X1 ditambah 0,939 X2. Nah, di sini udah pada paham ya untuk analisis regresi. Langsung saja kita masuk yang keempat, itu ada uji koefisien korelasi sederhana dan berganda. Menurut Sugiono dalam Sunarsi pada tahun 2020 halaman 9, untuk menginterpretasikan hasil koefisien korelasi dapat berpedoman pada tabel sebagai berikut. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sini ada 5 ketentuan. Untuk interval nilainya itu yang dari 0 sampai 0,199, tingkat hubungan itu memiliki tingkat hubungan sangat rendah ya. Nah, untuk yang kedua itu 0,200 sampai 0,399 memiliki tingkat hubungan yang rendah. Lalu yang ketiga kita lihat 0,400 sampai 0,599 memiliki tingkat hubungan sedang. Dan keempat 0,600 sampai 0,799 memiliki tingkat kehubungan kuat. Dan yang terakhir itu 0,800 sampai 1000 memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Nah, langsung saja kita mulai ke prakteknya untuk uji koefisien korelasi sederhana dan berganda. Kita langsung buka SPSS-nya. Nah, di sini kita pakai data yang ini aja. Nah, untuk uji koefisien itu kita ubah desimalnya itu menjadi 0 ya. Desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Desimal. Nah, jika sudah begini datanya, kita langsung klik analyze. Kita klik regression. Kita klik linear. Kita mencari koefisiennya yang sederhana dulu ya. Kalau untuk yang sederhananya kita klik analyze, kita klik correlate, lalu bivariate. Nah, kita cari yang X1-nya dulu, koefisien sederhana untuk X1. Kita masukin X1 sama Y-nya. Jangan lupa X1 terhadap Y. Oke, jika sudah begini kita klik OK. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Langsung saja kita salin, kita copy, kita masukin datanya. Kita masukin datanya untuk X1. Nah, X1 terhadap Y. Nah, untuk uji koefisien X1 terhadap Y, kita lihat nilainya itu tadi yang kita dapat X1 terhadap Y, kita lihat nilainya yang kita dapat itu berdasarkan hasil perhitungan terkait didapat nilai. Nah, kita lihat itu di sini nih. Untuk nilai terhadapnya itu kita lihat di sini ya. Di percent correlation-nya itu 0,943. Berarti kita dapat nilai 943. Maka masuk dalam nilai pedoman interpretasi korelasi 0,943 itu termasuk yang ini ya, di antara 0,800 sampai 1000. Berarti memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Langsung saja berdasarkan hasil perhitungan terkait didapat nilai 0,943, maka masuk dalam nilai pedoman interpretasi korelasi 0,800 sampai 1,000. Dinyatakan memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Sangat kuat. Oke, X1 terhadap Y-nya kita sudah ketemu 0,943 memiliki hubungan tingkat yang sangat kuat. Nah, langsung kita cari untuk X2-nya terhadap Y. X2 terhadap Y. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Kita lihat. Kita langsung saja klik analyze. Kita klik correlate, bivariate. Lalu kita keluarin variabel X1-nya. Nah, kita masukin variabel X2-nya itu pelatihan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah dapat hasilnya itu. Langsung aja kita copy. Kita masukin datanya ke Word-nya. Kita pindahin. Nah, kita variabel X2 terhadap Y. Berdasarkan hasil perhitungan terkait didapat nilai 0,440, maka nilainya itu 0,440. 0,440 itu berarti termasuk
di antara 0,400 sampai 0,599. Berarti memiliki tingkat hubungan sedang. Oke, langsung saja kita masukin datanya. Maka masuk dalam nilai pedoman korelasi 0,400 sampai 0,599 dinyatakan memiliki tingkat hubungan sedang. Nah, untuk X2 terhadap Y-nya kita sudah ketemu ya, memiliki tingkat hubungan sedang. Oke, langsung saja kita cari yang uji koefisien korelasi berganda. Berarti menggunakan dua variabel ya. Kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Lalu kita klik Analyze. Untuk berganda caranya itu kita klik Analyze, kita klik Regression, lalu Linear. Kita masukin ini untuk X1, X2-nya di independen, dan untuk Y-nya itu kita masukin kinerja. Jika sudah begini langsung kita klik OK. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Kita untuk mencari nilai R-nya itu ya, kita ambil tabel yang model summary. Kita copy, lalu kita pindahin datanya. Kita copy, kita ini koefisien berganda. Langsung saja kita masukin hasilnya. Kita copy, kita pindahin. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu berdasarkan hasil perhitungan terkait didapat nilai. Kita lihat hasil nilai R-nya itu di model Sumeri itu terdapat 0,945. Langsung saja kita salin. 0,945 memiliki nilai 0,945. Berdasarkan hasil perhitungan terkait didapat nilai 0,945, maka masuk dalam nilai pedoman interpretasi korelasi. Kita lihat hasilnya di tabelnya langsung 0,800 sampai 1000 ya. 0,95 itu termasuk di itu. Berarti memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Langsung saja kita masukin interpretasi korelasi 0,800 sampai 1,00 dinyatakan memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Sangat kuat. Nah, untuk koefisien bergandanya udah ketemu ya. Kita lihat, kita mencari tabel R-nya ya, jangan lupa ya. Ini biar ini kita R sama dengan 945. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Yang kelima itu ada uji hipotesis. Yang ada dua. Uji hipotesis itu yang pertama itu ada uji T atau uji parsial. Nah, yang kedua itu ada uji F, uji simultan. Nah, uji T atau uji parsial dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Dalam pengujian ini digunakan software SPSS. Kriteria hipotesis diterima atau ditolak, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai T hitung, ketentuannya jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kriteria dikatakan signifikan jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau probability signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Nah, yang tadi kan kita udah salin untuk data totalnya X1, X2, dan Y-nya. Di sini udah kita salin semua, desimalnya kita ganti ke 0, lalu labelnya kita isi sesuai nama variabelnya. Lalu caranya itu kita klik Analyze, kita klik Regression, lalu Linear. Nah, di sini untuk dependennya kita masukin yang Y-nya ya, kinerja. Lalu untuk variabel independennya kita masukin yang X1 dan X2-nya. Kita masukin X1 dan X2. Oke, langsung aja kita klik OK. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Untuk tabel T kita lihat di koefisien. Langsung saja kita copy. Kita pindahin datanya. Koefisien. Nah, di sini kan T tabel ya. Nah, bagaimana cara mencari T tabel ya?
Untuk cari T-tabelnya kita bisa download di Google ya. Nah, untuk di sini kita lihat T-tabelnya itu. Nah, cara mencarinya itu gimana, Bang? Cara mencarinya itu DF sama dengan N-2. Distribusi frekuensi sama dengan N-nya itu total responden kita. Total responden di data kita tadi ada 10 ya, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, 2-nya itu karena kita menggunakan variabel X dan Y, maka dikurang 2. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kita lihat di tingkat signifikansi 0,05, berarti 1,85955. Langsung saja kita copy, kita pindahkan untuk T-tabelnya. T-tabelnya kita dapat 1,8595. Nah, untuk T-tabelnya kita udah dapat. Kita lihat T hitungnya untuk X1-nya disiplin itu dapatnya 6,788. 6,788. Nah, 6,788 tentunya lebih besar ya dari 1,859. Berarti 6,788 lebih besar dari 1,859. Lebih besar, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk X1-nya ya. Untuk X1-nya. Nah, di sini T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, cara bacanya itu untuk nilai X1-nya disiplin terhadap nilai Y-nya kinerja itu terpengaruh secara parsial ya. Untuk X1 itu terpengaruh secara parsial. Lalu kita lihat di X2-nya itu T hitungnya itu kita dapat 0,588. 0,588. 0,588 itu tentu lebih kecil ya dari 1,8595. Berarti 0,588 lebih kecil dari 1,859. Maka kita lihat T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Langsung saja kita salin. Untuk variabel X2-nya kita lihat T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi cara bacanya itu variabel X2, nilai variabel X2 terhadap nilai Y-nya itu di HO diterima dan HA ditolak, maka tidak terpengaruh secara parsial ya untuk uji T. Oke, langsung saja kita lihat di uji F-nya itu. Uji F atau simultan. Uji F atau simultan dimaksudkan untuk menguji pengaruh sebuah variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini digunakan software SPSS. Kriteria hipotesis diterima atau ditolak yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu yang kedua, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kriterianya itu menggunakan signifikasi 0,05. Nah, langsung saja kita lihat tadi di hasilnya itu. Nah, untuk uji F kita lihat di tabel ANOVA-nya ya. Langsung saja kita copy, kita pindahkan. Kita pindahkan untuk tabel ANOVA-nya udah pindah. Nah, cara mencari F tabelnya itu gimana? F tabelnya itu kita bisa lihat, kita download di Google ya. Kita lihat tabel F-nya itu tingkat signifikasi 0,05-nya itu di sini. Nah, cara mencarinya itu gimana, Bang? Cara mencarinya itu DF sama dengan N-3. Karena kita menggunakan 3 variabel yaitu disiplin, pelatihan, dan kinerja, maka N-3. Untuk N itu total responden kita. Total responden kita kan tadi ada 10. 10 dikurang 3 jadi 7. Nah, kita lihat di sini di 3 karena 3 variabel maka 4,35. Langsung aja kita pindahin, kita salin untuk F tabelnya. Salin untuk F tabel 4, nah, untuk F tabelnya kita sudah ketemu, kita lihat F hitungnya kita ketemu di sini, kita lihat ya F. Untuk F hitungnya itu 29,394, berarti 29,394
itu tentunya lebih besar ya dari 4,35. Berarti 29,394 lebih besar dari 4,35, maka HO diterima dan HO ditolak dan HA diterima. Lihat nilai F itu. Nah, di sini cara ini itu karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka maka nilai X1 dan X2 terhadap nilai Y itu terpengaruh secara simultan untuk uji F-nya ya. Cara bacanya begitu ya. Nilai X1 dan X2 terhadap nilai Y itu terpengaruh secara simultan. Oke, sampai sini saja video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.